Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, marilah kita buka dengan berdoa. Semoga dengan berdoa kalian bisa lebih mudah menyerap ilmu pada pertemuan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan enzim, bahwa kemarin kita telah belajar apa itu enzim, kemudian cara kerja enzim, sifat-sifat enzim, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan klasifikasi enzim. Terakhir kita telah membahas bahwa enzim itu dibagi menjadi 7 golongan besar, mulai dari oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase, dan polimerase. Kali ini kita akan membahas lebih detail dan mempelajari contoh-contoh dari enzim tersebut. Baik, yang pertama adalah kelas oksidoreduktase. Dari namanya, enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi, ya. Jadi kaitannya dengan pemindahan elektron, hidrogen, atau oksigen. Contohnya oksidase, oksigenase, hidroksilase, peroksidase, dan katalase. Sebagai contoh oksidase, dia nanti akan memindahkan 2 elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. Yang kedua adalah kelas transferase. Ya, dari namanya transfer, ya, dia mengkatalisis, ya, atau mempercepat pemindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain, ya. Contohnya aminotransferase, kinase, glukosil transferase. Sebagai contoh, aminotransferase ini mentransfer grup amino, ya, dari suatu asam amino, dari yang protein, ya, ke akseptor asam keto dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. Jadi dia mentransfer grup amino ke asam keto dan ini nanti akan menghasilkan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. Kemudian kelas hidrolase, dengan namanya, ya, hidro, kaitannya dengan air, mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis, ya. Contohnya esterase, lipase, fosfatase, amilase, dan protease. Ya, ini banyak sekali contohnya. Ya, sebagai contoh amilase, ya, jadi enzim ini memecah pati, ya, menjadi gula yang lebih sederhana, ya, maltosa atau oligosakarida. Dan lipase, dia nanti akan memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Esterase memecah ikatan ester, fosfatase memecah ikatan fosfat, protease, prote ini berasal dari kata protein, ya. Jadi enzim bekerja untuk memecah molekul protein. Berikutnya liase. Liase itu menambah atau menghilangkan unsur air, amonia, atau CO2. Contoh dekarboksilase, dehidratase, aldolase. Sebagai contoh dekarboksilase itu menghilangkan unsur karbon dioksida dari asam keto, alfa, beta, atau asam amino. Kemudian kelas isomerase. Jadi dia mengubah molekul dari satu isomer ke isomer lainnya, ya. Sebagai contoh cis transisomerase. Jadi dia mengkatalisis isomerisasi isomer cis dan trans. Jadi dia bisa mengubah cis menjadi trans atau trans menjadi cis. Apa itu cis dan trans? Saya kira kalian sudah mempelajari di kimia dasar, ya, bahwa kalau cis itu memiliki
substituan di sisi yang sama ya. Misalkan sebelah kiri semua gitu ya. Kemudian isomer trans itu memiliki kelompok di sisi yang berlawanan ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membuka materi terkait dengan cis dan trans. Kemudian kelas ligase, jadi dia mengkatalisis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan, ligasi ya, dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Contohnya pirufat karboksilase, enzim yang mengkatalisis reaksi karboksilasi terhadap asam pirufat guna menghasilkan asam oksaloasetat. Terakhir adalah polimerase. Jadi menggabungkan monomer menjadi polimer. Jadi monomer-monomer itu tunggal ya. Jadi jumlahnya, kalau kemarin kita belajar pati, atom C-nya itu satu atau tunggal ya. Kemudian nanti menjadi polimer, menjadi rangkaian yang panjang ya. Sebagai contoh kalau di karbohidrat kemarin monosakarida menjadi polisakarida gitu ya. Ini contohnya adalah DNA dan RNA polimerase, di mana DNA polimerase itu enzim untuk mengkatalisis reaksi pembentukan DNA, ini sangat penting ya bagi tubuh kita, sedangkan RNA untuk membentuk RNA. Baik. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja sebuah enzim? Ada berbagai macam faktor ya. Ada 5 faktor dan nanti akan kita bahas satu persatu. Di mana faktor yang pertama itu adalah suhu ya, kemudian nanti pH, produk hasil akhirnya ya, kemudian konsentrasi enzim dan substrat dan zat penghambat atau inhibitor. Baik, kita mulai satu persatu dari suhu ya. Jadi enzim itu bekerja pada suhu yang optimal ya. Berapa suhu optimalnya? Suhu optimalnya mirip dengan suhu tubuh manusia ya, sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Ini pada umumnya bekerja pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Ketika enzim itu dikondisikan di bawah atau di atas suhu optimalnya, maka akan mengalami gangguan ya. Sebagai contoh, kalau misalkan di atas suhu optimalnya, kalian masih ingat bahwa enzim itu salah satu jenis protein ya, dia nanti akan mengalami denaturasi, mengubah bentuk, struktur, dan fungsinya. Tetapi kalau di bawah suhu optimal ya, sebagai contoh 0 derajat Celcius atau titik beku, enzim itu inaktif. Ya, inaktif itu artinya tidak rusak ya, tetapi dia hanya tidak aktif. Nanti dia aktif ketika suhunya dikondisikan pada suhu yang optimal, dia nanti akan kembali bekerja. Ini menjadi prinsip ketika kita mempunyai enzim, bagaimana cara menyimpannya, yaitu disimpan pada suhu dingin atau di suhu beku gitu ya. Dan sebagian besar enzim tidak aktif pada suhu pemanasan ya. Jadi ketika dipanaskan sebagian besar ya, pada umumnya enzim itu tidak tahan ya. Tetapi memang ada jenis enzim ya yang bisa hidup di suhu agak ekstrim ya. Sebagai contoh, bakteri yang hidup di air panas itu dia memiliki enzim yang bekerja optimal pada suhu 70 derajat Celcius. Tapi ini hanya sebagian kecil ya. Rata-rata enzim optimalnya pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Ini sebagai gambar untuk lebih memperjelas bagaimana hubungan suhu dengan aktivitas enzim ya.
Kalian bisa melihat ya, sekitar suhu 30-40 ada di titik puncak, tetapi ketika di bawah atau di atas suhu optimalnya, aktivitas enzim akan mengalami penurunan. Ya, ya sebenarnya enzim itu masih bisa bekerja ya, misalkan sekitar suhu 20, tetapi aktivitasnya tidak optimal ya, tidak optimal. Kemudian pH ya. Seperti halnya suhu tadi ya, optimal pada suhu 35 sampai 40, rata-rata pada umumnya enzim itu optimal bekerjanya pada pH mendekati netral ya, sekitar 6 sampai 8. Dan jika di atas atau di bawah, itu pada umumnya akan mengalami gangguan. Tetapi memang ada beberapa enzim yang dia lebih optimal itu pada pH rendah ya, atau asam, sebagai contoh pepsin gitu ya. Ini optimal sekitar 2 atau 3 pH-nya. Kemudian tripsin itu pH basah ya, sekitar 10-11 gitu ya. Tapi memang sebagian besar itu mendekati pH netral ya, seperti amilase itu pH 6 sampai 8. Berikutnya adalah hasil akhir atau produk ya. Maksudnya adalah jika sel tersebut menghasilkan produk yang lebih banyak ya, jadi hasilnya itu over, maka produk yang berlebih tadi menghambat kerja enzim. Kalian bisa bayangkan ya, sebuah perusahaan seperti masa COVID ini ya, banyak mungkin produknya tidak bisa terjual ke pasar gitu ya, karena berbagai macam kendala, akhirnya menumpuk di gudang, itu nanti juga akan mengakibatkan gangguan dalam proses produksinya. Begitu juga dengan enzim. Jika produk yang dihasilkannya itu terlalu banyak, nanti akan menghambat kerja enzim. Proses ini kita sebut sebagai feedback inhibitor. Ya. Jadi aktivitas enzim akan berkurang ketika produk yang dihasilkan itu berlebih. Ya. Kemudian konsentrasi enzim. Jadi kalau misalkan enzim yang kita gunakan itu jumlahnya lebih sedikit daripada substrat, maka kalau kita tambahkan enzim kembali, ya, konsentrasinya kita tambah, maka dia akan bisa meningkatkan laju reaksi. Ya. Tetapi memang laju reaksi ini terjadi secara linear, ya, secara linear. Jadi jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, maka dia akan relatif konstan, semacam ini. Ya. Jadi nanti ketika substrat dan enzim itu ditambah konsentrasinya, dia akan meningkat, tetapi nanti ketika sudah mencapai titik jenuh, ketika sudah mencapai titik jenuh, ya, dia nanti tidak bisa bertambah lagi. Ya. Jadi kalian bisa melihat ya, ketika konsentrasi enzim itu ditambah, dia nanti akan meningkatkan laju reaksi, tetapi ketika mulai sudah mencapai titik jenuh ya, maka aktivitasnya tidak bisa naik lagi, alias tetap konstan terus ya. Baik, kemudian terakhir itu adalah inhibitor ya, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi ketika kita bicara inhibitor itu ada dua, inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Apa bedanya? Ya. Jadi kalian bisa melihat di gambar ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kerja dari enzim itu seperti lock and key dan induce feed gitu ya. Jadi substrat dan sisi aktif enzim itu harus sama persis ya, harus sama persis. Tetapi inhibitor kompetitif ini ya, zat inhibitor ini dia mempunyai sisi aktif yang sama dengan substrat. Kalian bisa melihat ya.
Ini substratnya, ya, ini inhibitornya, ini kemudian sisi aktifnya. Ya. Sisi aktifnya ini bisa dimasuki oleh substrat maupun inhibitor. Jadi ketika inhibitor yang masuk, ya, karena pasti akan terjadi kompetisi antara substrat dan inhibitor, maka enzim tidak bisa kontak dengan substrat. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada inhibitor, nanti dia akan kontak dengan substrat dan menghasilkan produk. Tapi karena ada inhibitor, tidak ada produk yang dihasilkan. Ya. Jelas ya? Ini untuk kompetitif. Sementara itu kalau non-kompetitif, kalian bisa melihat perbedaannya, di mana enzim tersebut ada dua sisi. Pertama, sisi aktif yang nanti akan dimasuki oleh substrat, dan sisi inhibitor. Ya. Ketika inhibitor ya, nanti masuk ke dalam sisi inhibitor dalam enzim, maka dia akan mengubah sisi aktifnya. Kalian bisa melihat ya, ini sisi aktifnya berbentuk semacam ini. Ketika inhibitor masuk, dia berubah menjadi seperti ini. Keadaan seperti ini, maka kalian bisa melihat tidak sesuai dengan sisi aktif dari substrat, ya, sehingga nanti dia tidak bisa menghasilkan produk. Inilah perbedaan antara non-kompetitif dan kompetitif. Ya, jelas ya? Baik, ini slide terakhir. Ya. Slide terakhir terkait dengan enzim. Ya. Jadi bagaimana peranan enzim dalam industri pangan kita, ya, karena kalian teknologi hasil pertanian, saya kira ini menjadi penting untuk kita ketahui kaitannya dengan industri pangan kita yang menggunakan enzim. Jadi ini hanya beberapa contoh, padahal masih banyak sekali contoh yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh enzim amilase, ya. Ini penting ya ketika kita bicara pada proses pembuatan bakery atau khususnya roti. Di mana amilase ini nanti akan mendegradasi pati ya menjadi maltosa, dan selanjutnya nanti maltosa akan didegradasi oleh beta amilase ya menjadi gula-gula sederhana, menjadi glukosa. Glukosa itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh yeast ya. Jadi kita membuat roti itu kan ada tambahan yeastnya ya. Digunakan oleh yeast untuk mengubah glukosa menjadi karbon dioksida ya, sehingga nanti roti kita mengembang ya. Kemudian dan juga air ya. Kemudian berikutnya, enzim yang digunakan dalam industri pangan lainnya adalah amilase dan glukoamilase. Jadi kalau kalian pernah dengar HFCS ya, high fructose corn syrup atau sirup jagung tinggi fruktosa, itu salah satunya adalah menggunakan enzim ini ya. Jadi kita mengubah pati menjadi glukosa ya. Jadi pati kita potong ya menjadi oligosakarida, kemudian dipotong lagi menjadi monosakarida ya, glukosa dan fruktosa dan lain sebagainya. Dan nanti dari monosakarida itu nanti akan bisa menjadi gula cair ya, menjadi gula cair. Kemudian berikutnya itu adalah laktase ya, laktase. Jadi enzim ini digunakan untuk mengurangi kandungan laktosa dalam susu. Ini penting ketika kita bicara saudara-saudara kita yang menderita lactose intolerance, di mana dia ingin mengkonsumsi susu tetapi tidak ada laktosanya. Ini bisa digunakan enzim ini untuk mengurangi laktosa atau menghilangkan laktosa dalam susu. Kemudian dalam industri jus ya, minuman digunakan untuk menjernihkan supaya tampilannya menarik ya, tidak keruh, itu biasanya menggunakan pektin metil esterase dan poligalakturonase. Mekanismenya di mana dua enzim ini nanti dia akan mendegradasi pektin. Jadi pektin itu biasanya larut dalam air dan itu biasanya membuat salah satu faktor membuat keruh dalam pembuatan jus. Sehingga dengan
enzim ini dia nanti akan mendegradasi pektin sehingga nanti dia bisa mengendap dan nanti bisa kita pisahkan sehingga nanti minuman yang kita konsumsi, jus yang kita konsumsi itu menjadi lebih jernih. Kemudian enzim contoh protease yang mendegradasi protein itu adalah papain dan bromelin ya. Papain itu dari pepaya ya. Daun pepaya ya, dan bromelin itu dari nanas. Ini dua-duanya biasanya lazim digunakan dalam industri pengempukan daging ya. Kenapa dia bisa mengempukkan daging? Karena enzim ini nanti akan mendegradasi protein atau jaringan-jaringan otot dalam daging sehingga nanti daging menjadi lebih empuk dan lebih lunak. Terakhir adalah enzim renin ya. Biasa diekstrak dari lambung anak sapi ya. Itu digunakan untuk membuat keju. Jadi digunakan untuk menggumpalkan dari protein dalam susu sehingga nanti bisa dibuat gumpalan ya. Sehingga nanti bisa kita buat keju dan bisa kita nikmati sehari-hari. Baik, itulah materi enzim kita ya, mulai dari definisi, kemudian sifat, struktur, kemudian cara kerja, kemudian klasifikasi, faktor-faktor yang berpengaruh, dan terakhir adalah contoh-contoh penggunaan enzim dalam industri pangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Sebelumnya, karena tadi sudah kita buka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Kalau benar berasal dari Allah pemilik segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.